Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Susanto JT dengan nomor standuk 2010421025. Saya adalah mahasiswa Universitas Padjat Makassar dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sedangkan dengan tugas final saya materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi ini membahas tentang peranan penting manajemen sumber daya manusia kaitannya dengan keberhasilan suatu organisasi. Jadi kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Jadi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia atau MSDM haruslah dilakukan melalui proses yang benar. Mengapa demikian? Agar semua kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan pada jalurnya dengan tujuan memudahkan pengelolaannya. Di samping itu, dengan mengikuti proses pengelolaan yang benar, maka tujuan pun mudah tercapai. Proses pengelolaan tersebut kita kenal dengan fungsi-fungsi MSDM. Apa saja fungsi-fungsi MSDM? Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses menetapkan jabatan orang-orang dalam jabatan yang telah disediakan. Langkah ini merupakan langkah-langkah untuk merencanakan jumlah dan kualitas sumber daya yang harus disediakan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian fungsi MSDM selanjutnya yaitu rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen dilakukan dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal terhadap perusahaan. Sangat menentukan maju mundurnya suatu usaha atau organisasi. Setelah proses rekrutmen dari berbagai tenaga kerja yang ada misalnya lewat media referensi atau juga bisa melalui surat yang masuk. Langkah selanjutnya seleksi pegawai atau proses menyeleksi lamaran yang masuk. Proses seleksi dapat dimulai dengan seleksi surat lamaran, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada surat lamaran. Tujuan dari seleksi yaitu untuk memperoleh pekerja yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Seleksi dilakukan melalui tes wawancara, tes tertulis, sampai dengan tes kesehatan. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia atau proses pelatihan. Tujuan dari pelatihan adalah untuk membiasakan karyawan baru bekerja di lingkungan baru serta menambah dan mengasah kemampuan yang belum dimilikinya. Khusus bagi karyawan lama, perlu dilakukan pengembangan diri karyawan baik melalui pendidikan, promosi, atau rotasi jabatan. Tujuan yaitu untuk menambah keahlian baru bagi karyawan tersebut. Setelah latihan selesai, dilakukan fungsi MSDM selanjutnya yaitu analisis jabatan, yaitu proses menetapkan karyawan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan sebelumnya, atau menetapkan karyawan dapat pula dilakukan sesuai dengan hasil pelatihan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Selanjutnya, selama bekerja, setiap karyawan harus dievaluasi kinerjanya masing-masing apakah sudah sesuai atau belum. Faktor-faktor yang biasa mempengaruhi kepuasan kerja seperti kondisi kerjanya atau kondisi lapangannya, kompensasi yang diberikan, efisiensi kerjanya, peluang promosi, dan bisa juga rekan kerja dari si karyawan tersebut. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu perencanaan karir. Karir merupakan perjalanan kinerja seorang selama dia bekerja. Karir karyawan diberikan melalui perencanaan karir bagi seluruh karyawan yang dilakukan secara transparan dan jelas. Karir karyawan dapat meningkat, dirotasi, atau dipindahkan pada jabatan yang sama. Perencanaan karir dapat dilakukan melalui jenjang karir yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jenjang karir yang dapat diperoleh adalah kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat dan golongan. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima seseorang atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan digunakan untuk menentukan jumlah komposisi yang akan diperolehnya. Pemberian kompensasi yang adil bukan hanya terkait dengan pemberian uang, tapi seperti pemberian fasilitas,
kesejahteraan buat karyawan. Itu juga termasuk dalam kompensasi. Kompensasi diberikan berdasarkan penilaian kinerja. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan sebuah fungsi MSDM yang digunakan untuk menjembatani kegiatan dan kepentingan antara kedua belah pihak, antara karyawan di satu pihak dan manajemen di pihak lain. Karyawan diwakili oleh serikat pekerja. Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan manajemen, maka haruslah diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk oleh pihak pemerintah. Salah satu tujuan dari hubungan industrial adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan tujuan lainnya adalah perusahaan tidak semena-mena terhadap karyawannya, begitu pula sebaliknya. Karyawan harus mematuhi segala peraturan yang dibuat supaya kegiatan perusahaan berjalan dengan baik. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan karyawan. Pemeliharaan hubungan karyawan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan diantaranya yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan kedisiplinan, dan menurunkan absensi karyawan, dan juga bisa memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi karyawan. Fungsi MSDM selanjutnya yaitu disiplin kerja. Adalah sebuah cara yang dilakukan oleh MSDM untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah sikap mereka ke arah yang lebih baik. Kebijakan yang bisa dilakukan adalah untuk memberikan sanksi dengan tujuan supaya karyawan lebih disiplin guna untuk kelancaran dari perusahaan itu sendiri. Fungsi MSDM yang terakhir yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu tugas atau peranan utama dari seorang MSDM. Karena pemimpin yang baik harus mampu mengarahkan anggotanya agar segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Peran pemimpin juga sangat dibutuhkan baik saat pemberian informasi maupun saat pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan juga bisa mengaruhi hasil kerja dari sebuah perusahaan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat erat kaitannya atau tidak lepas dari peran seorang manajemen sumber daya manusia. Karena MSDM adalah proses mengatur tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal. Dan tanpa MSDM, karyawan atau pekerja tidak akan bekerja secara efektif dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi sekian pembahasan materi yang saya dapat bawakan pada saat ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan banyak terima kasih. Sekian.